teman-teman, saya Agustinus. Aksi puasa pembangunan tahun 2025 sangat istimewa karena bersama waktunya dengan tahun Yubelium atau tahun suci. Ini adalah perayaan setiap 25 tahun sekali, sehingga pada tahun ini Allah melalui gereja menganugerahkan rahmat indulgensi kepada kita semua. Tema APP tahun ini adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dengan tema Yubelium, peziarah pengharapan, kita diajak untuk menyalakan harapan, terutama bagi saudara-saudari kita yang rentan kehilangan harapan karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Pada pertemuan keempat, kita membahas topik merencanakan aksi nyata dengan subtopik kepedulian kepada sesama. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kami mohon mampukan kami memiliki kepedulian pada sesama yang membutuhkan dan dapat membuat keputusan yang cermat dengan tindakan nyata. Biarlah tindakan ini menjadi wujud pertobatan kami, pertobatan yang memulihkan keadaan kami dan seluruh alam ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup seorang diri. Selalu membutuhkan orang lain dalam sebuah relasi kasih. Dari sejak lahirnya, seseorang membutuhkan manusia lain untuk mengasihi dia. Dan salah satu kepuasan dalam hidup adalah memberikan kasih kepada orang lain. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia, memberi teladan dalam menjalin relasi persahabatan terbuka kepada semua orang. Mengasihi orang lain tidak hanya terbatas sekeluarga ataupun seiman, melainkan mengasihi semua orang sebagai ciptaan Allah yang membawa rupa dan gambar Allah. Setelah melihat dengan mata hati permasalahan yang ada di sekitar kita dan melihat segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi, refleksi terakhir kita di masa prapaskah ini adalah mengambil keputusan untuk mengambil langkah konkret. Seperti tertulis dalam kitab Yakobus bab 2 ayat 26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jika hanya tekun beribadah dan berdoa, namun tidak mewujudkan imannya dengan melakukan tindakan kasih, hanya bagaikan gong yang geberincing. Dalam pertemuan keempat ini, sebagai komunitas dan lingkungan, kita didorong untuk memulai langkah nyata berbela rasa kepada sesama dalam gerakan kepedulian transformatif. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan APP ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 29 sampai ayat 37. Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus
memperlihatkan suatu masalah yang diderita oleh seorang yang dirampok, dianiaya, dan tinggalkan sampai setengah mati. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang penuh belas kasih, melihat penderitaan yang dialami orang tersebut, apakah kita hanya bisa melihat saja, melewatinya dari seberang jalan tanpa melakukan tindakan seolah-olah kita tidak memiliki kepedulian kepada sesama, seperti dilakukan oleh imam dan orang Lewi tersebut? Atau kita bisa seperti orang Samaria yang tergerak oleh belas kasihan, melihat, mencermati, melakukan tindakan nyata secara tulus. Tindakan orang Samaria memberikan apa yang dibutuhkan sampai si penderita benar-benar pulih. Teman-teman, pernah terpikirkan nggak seandainya kita yang menjadi si penderita? Benar kan kita mau ditolong? Nah, pemahaman siapakah sesamaku manusia adalah tindakan bela rasa yang membangun hubungan persahabatan, membantu dengan tulus dan tuntas, bertindak tanpa diskriminatif dalam berinteraksi dengan orang lain, sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria itu. Nah, ada tiga tingkat gerakan kepedulian yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gerakan kepedulian karitatif. Misalnya, melakukan kunjungan sosial ke panti-panti atau keluarga yang kekurangan dan memberi bantuan berupa dana atau material yang dibutuhkan. Yang kedua, gerakan kepedulian transformatif. Misalnya, melalui proses analisis sosial, kita melakukan suatu aksi nyata untuk menolong sesama terbebaskan dari kesulitan dengan menyelesaikan akar masalah, untuk membangun kehidupan baru yang lebih cerah dan penuh harapan. Yang ketiga, gerakan kepedulian advokatif. Misalnya, membela sesama yang mengalami ketidakadilan atau kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Semoga renungan APP ini mengingatkan kita bahwa kita pun punya peran dan bisa ikut serta merancangkan gerakan kepedulian pada tingkat transformatif. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kasih-Mu menemani refleksi kami selama masa Prapaskah ini. Biarlah pertobatan kami menjadi pertobatan yang sungguh menghasilkan buah-buah kebaikan. Semoga gerakan kepedulian dan aksi nyata kami dapat terwujud, sehingga dapat dirasakan oleh sesama ciptaan Allah tanpa memandang etnis, ras, agama, budaya, dan perbedaan sosial lainnya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal Alkitab Rabu depan.